Selamat siang kelas 11 AK. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran administrasi pajak. Terima kasih untuk anak-anak yang masih tetap eksis dalam pembelajaran pada hari ini ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang perhitungan PPh wajib pajak badan, di mana kalian kemarin sudah melihat video tentang PPh ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan ya. Itu kalau misalnya kalian lihat di buku itu ada di halaman 154 ya. Oke, kita lihat di sini sudah ada keterangannya, teorinya kalian bisa baca. Dan sekarang saya mau masuk ke perhitungan, yaitu adalah penyusutan harta berwujud. Jadi penyusutan ini ada dua, harta berwujud dan harta tidak berwujud. Namun untuk hari ini kita akan mempelajari tentang harta berwujud ya. Nah, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut. Digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Nah, perhitungan penyusutannya atau masa manfaatnya dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut. Nah, di sini ada kolomnya. Ini ada yang bukan bangunan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan ini ada masa manfaatnya, dan ini adalah tarifnya, tarif penyusutannya. Nah, di sini kita menggunakan dua metode, yaitu ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jadi sesuai dengan soalnya masing-masing. Dia menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus. Dan di sini juga ada ada bangunan yang permanen dan tidak permanen. Ya. Nah, ini ada masa manfaatnya 20 tahun dan 10 tahun, dan di sini ada tarif penyusutan garis lurusnya ya. Nah, sekarang kita langsung eksekusi aja ke studi kasusnya ya. Nah, di sini yang pertama yaitu PT Maju Jaya adalah wajib pajak badan memiliki mesin yang dibeli tanggalnya 25 November 2016. Oke, ingat ya, 25 November 2016 dengan harga perolehan 150 juta. Mesin termasuk harta kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun ya. Ingat, harta kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Mesin mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2017. Oke. Di sini dia ini dimulai dari 2017 di bulan Januari, berarti awal ya, berarti Januari masih kita hitung, tahun 2017 masih kita hitung. Nah, dia bilang di sini adalah mesin itu adalah harta kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, ya. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, kita mau lihat di sini kelompok 1 masa manfaat 4 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Oke ya. Di sini kelompok 1 masa manfaat 4 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Oke, berarti yang kita pakai adalah 25% ya. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung. Dia bilang adalah 4 tahun. Maka untuk perhitungan tarifnya kita buat selama 4 tahun, yaitu 2017, 18, 19, 2020 ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Di sini diketahui bahwa 150.000 ini adalah nilai bukunya ya, nilai bukunya 150 juta ya. Nilai bukunya 150 juta. Nah, kita hitung yang tahun 2017. Tarifnya adalah 25%. Tadi seperti 25% itu dapat dari mana? Dari sini. Karena di keterangan soalnya adalah mesin adalah kelompok 1, masa manfaat 4 tahun dan menggunakan metode garis lurus, yaitu berarti 25% ya. Nah, di sini yaitu adalah 25% dikali 150 juta ya. Nah, lalu didapatlah hasilnya 37.500 ya. Nah, itu untuk tahun 2017 ya. Untuk tahun 2018 yaitu 25% dikali 150 juta sama karena dia menggunakan metode garis lurus. 37.500. 2019 25% dikali 150 juta yaitu 37.500. Tahun 2020 25% dikali 150 juta 37.500 ya. Nah, untuk menghitung nilai bukunya yaitu kita ambil dari 150 juta ya, yang nilai bukunya diambil dari mana? Dari soal ya, di sini ada 150 juta dikurangi
37.500.000 yaitu adalah 112.500.000. 112.500.000 dikurangi 37.500.000 yaitu 75 juta ya. 75 juta dikurangi 37.500.000 yaitu 37.500.000. 37.500.000 dikurangi 37.500.000 yaitu maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Jadi di endingnya itu uangnya harus 0 ya. Ini harus 0, tidak boleh ada sisanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh studi kasus 2. PT Berkah Makmur adalah wajib pajak badan memiliki mesin yang dibeli pada tahun 25 November 2016 dengan harga perolehan 150 juta. Mesin termasuk harta kelompok dengan harta kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Hitunglah penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Mesin digunakan 2 Januari 2017. Oke. Di sini dibilang dia menggunakan metode saldo menurun ya. Menggunakan tadi udah garis lurus, sekarang saldo menurun ya. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun menggunakan saldo menurun yaitu 50% ya. Ini menggunakan saldo menurun 50%. Oke. Di sini kita hitung. Berarti 50% ya. Nah, metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun. Ini ada 2017, 2018, 2019, 2020. Karena dia bilang adalah 4 tahun. Dipakainya mulai dari tanggal 2 Januari 2017. Berarti 2017, 2018, 2019, 2020. Itu yang harus kalian buat ya. Nah, di sini tarifnya itu adalah 50% ya. Berarti proses perhitungannya yaitu adalah 50% dikali 150 juta ya. Terus 50% dikali 75 juta ya. 50% dikali 3.500.000. Jadi kalian misalnya 50% 150 dikali 150 juta yaitu ada 75 juta yang ada di sini ya. Nah, terus di sini 50% dikali 75 juta diambil dari sini ya. Maka hasilnya 37.500.000. Dan sampai di sini 50% dikali 37.500.000 hasilnya 18.500.000. Nah, berarti di sini adalah 18.500.000 ya. Endingnya harus 18.500.000 ya. Nah, terus di sini juga ya kan kamu bisa lihat di sini 150 juta dikurangi 75 juta, 75 juta, 75 juta dikurangi 37.500, 37.500. Lalu itu 37.500 dikurangi 18.750, 18.750 dikurangi 18.750, maka di sini adalah 0. Ya. Nah, yang ketiga yaitu contoh studi kasus 3. PT Sinar Terang adalah wajib pajak badan membeli kendaraan pada tanggal 10 Maret 2016 dengan harga perolehan 200 juta. Kendaraan mulai dioperasikan pada bulan April. Nah, kalau tadi kan ibaratnya di awal tahun ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita mulai operasikan itu di pertengahan? Menurut perpajakan, kendaraan tersebut termasuk harta berwujud kelompok 2 dengan umur ekonomis 8 tahun. Nah, hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Kayak kita lihat ya, harta berwujud 2, terus menggunakan metode garis lurus dan masa manfaat 6 tahun. 8 tahun. Kelompok 2, 8 tahun, lalu berarti menggunakan garis lurus yaitu 12,5%. Oke, berarti kita hitung. Kalau misalnya dia dalam 1 tahun, ya, kalau misalnya dia dalam 1 tahun, maka dia berapa nih? Ya, tarif penyusutan 12,5% ya, dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan setiap tahunnya adalah, nah, kalau dalam 1 tahun, 12 bulan, berarti ini 25 juta, yaitu didapat dari mana? 12,5% dikali 200 juta, didapatlah 25 juta ya. Nah, karena ini kan kita mulai dari bulan April ya, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Karena dimulai dari bulan April ya. Nah, berarti untuk tahun 2016 kita hitungnya April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan.
Nah, berarti di sini adalah 9 per 12 dikali 25 juta. 25 juta ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari perhitungan, yaitu 12,5% dikali 200 juta. Didapatlah 25 juta. Nah, baru itu didapatlah di sini adalah 18 juta 750 ribu. Nah, di sini nggak harus 9 sesuai dengan soalnya. Bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 6 gitu ya. Nah, didapatlah selama 9 bulan itu ternyata tarif penyusutannya itu adalah 18.750.000. Nah, karena itu untuk tahun 2016 ya. Untuk tahun 2017 karena ini kan diminta 8 tahun ya. Jadi kita akan bikin 8 tahun ya. Nah, di sini untuk tahun 2017 kan setahun yaitu 25 juta, 2018 tahun 25 juta, 2019 tahun 25 juta, 2020 tahun 25 juta, sampai ke 2023 ya. Berarti 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 7 tahun ya. Nah, kita masih butuh satu lagi. Nah, di mana sebelumnya di tahun 2016 kita sudah menggunakan 9 bulan. Nah, berarti kan kalau misalnya kita hitung dari tahun 2016 sampai 2023 berarti itu hanya 7 tahun 9 bulan ya, 7 tahun 9 bulan. Sedangkan yang diminta adalah 8 tahun. Nah, untuk menggenapi yang tadinya 2016 itu adalah 9 bulan, kita mau menggenapi menjadi 1 tahun. Berarti masih kurang 3 bulan lagi. Kita ambillah 3 bulan itu dari tahun 2024. 2024 3 per 12 dikali 25 juta ya. Itu. Nah, di sini cara perhitungannya yaitu adalah nah, cara perhitungannya. Berarti 200 juta itu diambil dari soal 200 juta. 200 juta dikurangi dengan 18 juta 750 didapatlah 181 juta 250 ribu. Nah, terus dikurangi lagi dengan 25 juta, dapatlah 156 juta 250 ribu ya. Terus dikurangi lagi 25 juta, dapatlah 131 juta 250 ribu ya. Nah, dikurangi lagi dengan 25 juta, dapatlah 106 juta 250 ribu. Dikurangi lagi 25 juta, dapatlah 81 juta 250 ribu. Dikurangi lagi dengan 25 juta, dapatlah 56 juta 250 ribu. Dikurangi dengan 25 juta, yaitu 31 juta 250 ribu. Terus dikurangi lagi dengan 25 juta, maka didapatlah 625 ribu. Oke, kalian bisa hitung, kenapa di sini strip? Artinya di sini udah habis. Coba kita hitung ya. 3 dikali 25 juta. Dapat 75 juta. 75 juta dikurangi dengan 12. Maaf, bukan dikurangi, tapi dibagi. 75 juta dibagi 12. 75 juta dibagi 12. Didapatlah 6.250.000. Kalian bisa hitung pakai kalkulator kalian masing-masing. Jadi, ini tuh hasilnya 3 per 12 dikali 25 juta itu adalah 6.250.000. Berarti 6.250.000 dikurangi dengan hasil perkalian ini, maka hasilnya adalah 0. Pokoknya setiap perhitungan itu endingnya harus 0 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Studi kasus 4. PT Gemilang adalah wajib pajak membeli kendaraan pada tanggal 10 Maret dengan harga perolehan 200 juta ya. Nah, kendaraan mulai dioperasikan Nah, di sini kalian bisa lihat ada jawabannya ya. Nah, kalau untuk yang ini, karena dia menggunakan saldo menurun, maka dia di sini udah hitungannya per tahun ya. 25% dikali 200 juta, karena 200 juta diambil dari sini, yaitu 50 juta, yaitu 150 juta. Lalu di sini 25%, pokoknya begitu sampai sini. Nah, ini 150 juta diambil dari sini, ya. Diambil dari sini. Nah, diambil dari sini, baru itu dikali menjadi 37.500.000, baru itu 150 juta dikurangi dengan 37.500.000. 150 juta dikurangi dengan 37.500.000.
Ya, ditaruhlah di sini ya. Jadi begitu terus sampai di akhir, lalu di akhirnya itu harus nilainya 0 ya. Di sini ditambah lagi kolomnya ya. Nah, seperti begitu juga yang tadi ya, yang ini ternyata ini adalah 150 diambil dari sini, 150 juta, baru itu ini 50% dikali 75 juta, 75 juta yang ini itu diambil dari yang ini ya. Saya tadi salah ya. 75 juta yang ini diambil dari yang ini ya, dapat ya 37.500 ya. 75 juta 300, 75 juta dikurangi 37.500, dapatlah 37.500. 37.500 yang ini ditaruh di sini ya, dikali 50%, dapat 18.500. Nah, 37.500 dikurangi 18.750, dapatlah 18.750 ya. Itu. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus yang selanjutnya. PT Jaya Abadi adalah wajib pajak badan yang membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 November 2016 dengan harga perolehan, ini permanen ya, 1 miliar. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2017. Ya, berdasarkan ketentuan perpajakan bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Nah, berarti kalian membuat kolom seperti ini itu sebanyak 20 untuk 20 tahun ya. 20 kali sebanyak 20 tahun ya. Nah, di sini itu ada 2017 sampai 2035. Berarti karena ini kan dimulai 2017 kan. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, pokoknya sampai 20 tahun yaitu adalah 2035 ya. Jadi dibuat penyusutannya. Kenapa 50 juta ya? Kita lihat. Oke, untuk ini didapat dari mana nih? Yang penyusutannya kok bisa 50 juta? Kalau tadi kan sebelumnya kan udah ada caranya ya dapat dari mana semua. Tapi untuk yang bangunan ini nggak ada caranya nih, dapat dari mana nih? Oke, kita lihat ya. Di sini adalah bangunannya permanen, masa manfaat 20 tahun, menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini bangunannya permanen, masa manfaat 20 tahun, menggunakan garis lurus yaitu 5%. Ya, berarti yaitu didapat dari 1 miliar dikali dengan 5%, yaitu adalah 50 juta. Ya, 1 miliar dikali 5%, yaitu adalah 50 juta. Kalian bisa hitung pakai kalkulator, sehingga 1 miliar ya dikurangi dengan 50 juta, jadilah 950 juta. Nah, berarti karena ini hitungannya 1 tahun, maka ini semua sampai ke bawah 50 juta. Karena dalam 1 tahun itu sama ya. Nah, berarti hanya ini saja yang dihitung. 950 dikurangi dengan 50 juta yaitu 900. 900 dikurangi 50 juta yaitu adalah 850 sampai 20 tahun dan endingnya adalah 0. Ya. Jadi di sini kalian harus hitung sudah berapa tahun berlalu ya. Oke, hanya itu saja dari Miss Saras. Miss Saras ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian masih tetap eksis dalam pembelajaran Miss Saras pada hari ini. Untuk tugas pada hari ini tidak ada, namun kisi-kisi PH2 itu adalah seputar tentang penyusutan harta berwujud. Jadi, tolong dipahami, dimengerti tentang perhitungan harta berwujud ya. Hanya itu aja dari Miss Saras. Terima kasih.